Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sebelum kita melakukan katekese, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Jesse Belinca, saya berasal dari Maumere Timur. Sekarang saya sudah di Empat, dan di sini saya sebagai fasilitator untuk katekese kita. Baik Bapak Mama, terkait katekese kita pada hari ini berkaitan dengan tentang keluarga di mana kita berkaitan dengan keluarga yang di mana kita mendidik dan membimbing anak-anak kita dalam hidup depannya. Baik, seperti itu saya akan menjelaskan saya dulu. Yang pertama, kewajiban orang tua dalam mendidik anak merupakan tujuan dari pembangunan ini, yaitu adanya keterbukaan terhadap lingkungan. Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan yang utama dan pertama dari keluarga itu sendiri. Pendidikan dalam keluarga tidak bisa dilimpahkan kepada sekolah ataupun pihak lain. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua sangat menentukan kepribadian dan karakter dari anak tersebut. Suami istri perlu mendapatkan pemahaman yang baik bagaimana mendidik anak secara benar dan baik. Baik, Bapak Mama, tujuan dari katekese kali ini yaitu calon pasutri ini diajak untuk memahami peran orang tua dan dalam mendidik anak, mampu menerapkan cara mendidik anak yang baik dan beserta motivasi untuk berkomitmen dalam mendidik anak. Baik, sekarang saya akan menunjukkan beberapa gambar yang terkait bagaimana kita mendidik anak kita. Bisa lihat semua kan? Ya Ibu. Bisa Ibu. Ini cara bagaimana kita mendidik anak kita. Yang pertama, ini gambar kebersamaan keluarga saat berdoa. Terus ini gambar ayah dan seorang anaknya yang bermain bersama ya. Iya Bu. Ini ada beberapa gambar terkait bagaimana orang tua mendidik anak. Iya, sudah Ibu, sudah. Baik Bapak Mama, sekarang saya memberikan kesempatan kepada Bapak Mama untuk beberapa pengalaman pribadi Bapak Mama terkait cara mendidik anak. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Mama. Atau dari gambar tersebut apa yang akan dirasakan oleh Bapak Mama? Baik, karena setelah saya melihat gambar itu tadi, saya mengambil gambar ini yang keberapa, yang kedua kan? Saya mengambil gambar ini, bisa dilihat. Oh, bisa. Kenapa saya mengambil gambar ini? Karena di mana saya sebagai orang tua akan mengajarkan anaknya saya nanti cara bertahan hidup. Bagaimana caranya saya mendidik dia tanpa dengan menggunakan kekerasan. Cara mendidik dia menanam dengan baik agar dia memahami kalau kehidupan itu tidak segampang yang dia bayangkan. Dan kenapa saya mengajarkan dia itu berkebun, karena tidak selamanya anak itu hidup dengan orang tua. Pasti ada saatnya dia akan mencari nafkahnya sendiri dan memiliki keluarganya sendiri. Begitu. Terima kasih. Baik, Terima kasih Mama. Terima kasih kepada Mama yang sudah menjelaskan atau mengambil satu gambar untuk menjadikan inspirasi untuk kehidupan berkeluarga. Baik, ada yang lain? Dari saya, di sini saya sangat terharu dengan gambar yang ini. Kenapa saya mengambil gambar ini? Karena pada gambar ini terlihat orang tua mengajar anak-anak untuk mandiri, yang dimana mereka mulai bekerja membantu orang tua, yaitu menjemur pakaian dan mencuci piring. Hal ini yang harus dilatih oleh orang tua kepada anak-anaknya agar mereka mandiri. Baik, terima kasih kepada Mama yang sudah menceritakan atau mengambil salah satu gambar untuk dijadikan inspirasi untuk hidup keluarga.
Atau mungkin dari ada mungkin yang lain? Oke, sekarang kita lanjut. Terima kasih kepada bapak ibu yang sudah menceritakan pengalaman kepada mama yang sudah mengambil gambar itu sebagai inspirasi. Dan yang pasti gambar itu menunjukkan bahwa bagaimana pengalaman kita semasa kecil. Baik, di sini saya akan memberikan penegasan terkait dengan apa yang sudah diceritakan. Kenangan-kenangan kita di masa kecil itu menentukan pola asuh terhadap anak-anak nanti. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengetahui kenangan-kenangan mana yang berpengaruh besar untuk kehidupan kita. Bagaimana kenangan-kenangan itu juga berpengaruh untuk pola asuh anak-anak kita nantinya. Anak-anak perlu menyimpan kenangan indah dan positif dari orang tua dalam mendidik. Kenangan indah dan positif ini juga menerangkan hubungan istimewa antara anak dan orang tua itu sendiri. Kenangan-kenangan menyenangkan ini tumbuh berkat dari komunikasi orang tua, kesediaan untuk mendengar, kerelaan untuk mengungkapkan diri, maupun mengizinkan anak untuk mengetahui siapa kita ini sebagai pribadi yang dapat menyalurkan karakter dan positif bagi anak-anak. Mama, tadi saya sudah menegaskan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan oleh Mama tadi. Sekarang kita lanjut ke inspirasi pedagogis biblis. Di sini saya akan menjelaskan praktik-praktik yang keliru dalam mendidik anak. Yang pertama itu, praktik yang keliru itu yang pertama berkaitan dengan kita itu menuruti kemauan anak. Di sini adalah salah satu praktik untuk kehidupan kita, terlebih khusus didikan kita terhadap anak. Yang kedua itu mematahkan semangat anak. Terus yang ketiga mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak. Yang keempat membanding-bandingkan anak dengan yang lain. Yang kelima mengancam atau menyakiti anak-anak. Terus yang terakhir menghukum semena-mena dengan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak. Baik Bapak Mama, konsekuensi hukum terhadap pola asuh itu yang menggunakan kekerasan itu sangatlah diatur dalam undang-undang. Pertama itu pasal 76C, di mana di situ menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, sudah diatur terkait dengan cara mendidik anak. Yang pertama itu dalam pasal 76C. Di sini berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Yang kedua itu pasal 80, yang mana dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Yang kedua, dalam hal anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, luka berat maka pelaku dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, dalam hal anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2, maka pelaku dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Baik Bapak Mama, saya akan menjelaskan inspirasi dari kitab suci, dan di mana dalam Matius bab 19 ayat 14 berbunyi, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Di sini sangat jelas bahwa kita tidak boleh menghalangi kemauan anak. Baik Bapak Mama, mungkin itu saja gambaran terkait katekesi kita pada hari ini. Terima kasih sudah